Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita. Seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia Raya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke TKA ya. Nah, di sini teman-teman saya akan memaparkan tentang tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD MI sederajat dan SMP MTS sederajat gitu ya. Silakan bisa disimak teman-teman. Ini hanya untuk pemahaman saja supaya nanti dalam pelaksanaan TKA-nya teman-teman tidak bingung gitu ya. Oke, kita langsung ke materinya aja teman-teman tentang tes kemampuan akademik atau TKA gitu ya. Jadi tes kemampuan akademik atau TKA ini mengapa, apa, bagaimana, untuk apa. Nah, mengapa ini TKA harus ada gitu ya. Ini untuk kebutuhan gitu, adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif. Kemudian apa bagaimananya itu penilaian terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer gitu ya. Nah, untuk apa? Situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid. Nah, di sini seleksi masuk jenjang pendidikan lebih lanjut, jalur prestasi atau validator rapor. Kemudian penyetaraan jalur pendidikan, seleksi akademik lain, dan pemetaan mutu perbaikan proses pembelajaran. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. TKA melengkapi sistem penilaian yang ada gitu. Nah, di sini tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi tidak menggantikan teman-teman ya. Kemudian kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi TKA ini tidak menentukan tentang kelulusan. Jadi kalau untuk kelulusan ya tetap satuan pendidikan yang menentukannya gitu. Kemudian TKA untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik dari penilaian terstandar atau eksternal. Kemudian mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu, bahasa Indonesia dan matematika. Jadi untuk TKA ini itu bahasa Indonesia dan matematika teman-teman ya. Nah, ini lini masa pelaksanaan TKA SDMI SMP MTS dan sederajat tahun 2026. Di video sebelumnya sudah saya uraikan tentang lini masa ini atau jadwal gitu. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Untuk pendaftaran itu 19 Januari sampai 28 Februari ya. Sekarang aja sudah tanggal 3 Februari. Masih ada waktu untuk mendaftar ya. Jadi untuk pendaftaran ini terakhirnya itu tanggal 28 Februari. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan siswanya segera mendaftarkan ya. Kemudian untuk simulasinya untuk SMP ini 23 Februari sampai 1 Maret, kemudian SD 2 sampai 8 Maret. Kemudian untuk gladi bersihnya SD SMP itu 9 sampai 17 Maret. Untuk pelaksanaan utamanya nih teman-teman ya. SMP itu 6 sampai 16 April gitu. Kalau SD ini 20 sampai 30 April. Nah, kemudian untuk pelaksanaan susulannya itu 11 sampai 19 Mei. Pengolahan hasilnya itu 20 Mei sampai 25 Mei. Pengumuman hasilnya 26 Mei 2026 tentunya. Silahkan di screenshot ya. Untuk jadwal ini sudah saya sampaikan di saluran resmi WA saya. Yang belum bergabung silahkan bergabung ya. Di situ ada informasi, ada video tutorial, ada apa namanya? Ya sekedar hiburan lah, canda-canda di situ dari saya pribadi ya. Nah, ini alur pendaftarannya teman-teman ya. Untuk alur pendaftarannya, yang pertama itu pusat menarik data dan satuan pendidikan mendaftarkan murid ke sistem TKA kemdikdasmen.go.id. Jadi pastikan teman-teman itu sudah sinkron dapodiknya dulu supaya apa? Supaya nanti bisa impor data dan pastikan siswanya itu valid ya untuk siswa kelas akhirnya. Kemudian isi formulir dan unggah foto terbaru.
Kemudian murid memilih ikut atau tidak ikut TKA. Tutorialnya sudah saya sampaikan semua ya di channel saya, silahkan bisa ditonton. Murid perlu persetujuan orang tua. Jadi apa namanya, surat pernyataan dari orang tuanya itu disetujui ya, ditandatangani oleh siswa dan orang tuanya. Kemudian terbit DNS, pengecekan oleh sekolah dan murid. Kepala sekolah membuat SPTJM, kemudian keluarlah yang namanya daftar nominasi tetap atau DNT dan kartu peserta diterbitkan. Begitu teman-teman. Nah, ini contoh formulir pendaftaran TKA untuk jenjang SMP dan SD. Ini formulir ini kita dapatkan dari web ya, dari web TKA. Videonya sudah ada teman-teman ya. Jadi formulir ini nanti dicetak oleh satuan pendidikan, kemudian dibagikan kepada siswa, dan siswa itu nanti bisa diberikan ke orang tuanya, ke wali muridnya, gitu. Di sini nanti siswanya itu tanda tangan ya. Kemudian nanti orang tuanya juga tanda tangan, diberi nama jelas orang tuanya. Boleh bapaknya, boleh ibunya. Nah, nanti formulir ini itu dikembalikan lagi ke sekolah oleh siswanya. Nanti sekolah itu apa namanya, mendata yang ikut siapa, yang tidak ikut siapa. Di web TK itu kan ada eh, ikut atau tidak ya, pilih ya atau tidak gitu. Nah, itu nanti dari formulir ini sekolah mengetahui siswanya itu berminat mengikuti TK atau tidak. Gitu teman-teman ya. Tutorialnya sudah lengkap ya di channel saya. Bisa ditonton silahkan. Kemudian mekanisme pelaksanaan TKA. Nah, TKA ini kalau SD itu kelas 6, kalau SMP itu kelas 9 ya. Dilaksanakan 5 gelombang dan 10 hari, 20 sesi gitu. Nah, ureanya teman-teman, untuk satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilaksanakan 4 gelombang. Jadi yang 4 gelombangnya ini itu pendidikan formal ya. 16 sesi sehingga satu komputer bisa dipakai maksimal 18 murid. Jadi satu harinya itu bisa 4 sesi ya. Nah, kemudian untuk satuan pendidikan jalur pendidikan non formal. Nah, ini yang satunya ya, yang satu gelombangnya. Kan ada 5 ya. Dilaksanakan satu gelombang. Bisa dikondisikan untuk disamakan waktunya dengan jadwal formal dengan 4 sesi. Ini untuk pendidikan non formal. Kemudian setiap satuan pendidikan akan diawasi oleh pengawas silang atau pendidik dari satuan pendidik lain. Jadi untuk pengawasannya itu nanti silang teman-teman ya. Dari sekolah yang lain ke sekolah kita, dari sekolah kita pengawasnya ke sekolah yang lain. Jadi silang. Untuk silang ini biasanya nanti akan dipetakan oleh dinas pendidikannya masing-masing gitu ya. Untuk pengawas ini silang teman-teman di sini, di mekanismenya. Ini resmi dari pusat ya, yang saya apa namanya, uraikan di sini. Kemudian setiap satuan pendidikan akan dilakukan pengawasan terpusat melalui konferensi Zoom. Akan ada petugas penyelia dari dinas provinsi sesuai wilayahnya. Biasanya kalau SD itu dari dinas pendidikan kabupaten ya. Untuk apa namanya ya, monitoring lah seperti itu. Kemudian moda pelaksanaannya ini bisa full online ya, langsung ke server pusat dan juga bisa semi online gitu. Nah, nanti diunduh dahulu soal ke server lokal, token autentifikasi diperoleh online dan pengerjaan offline. Ini kalau semi online. Nanti kan di web TKA-nya itu pada pengisian infrastruktur itu kita mengisi ini ya. Pada bagian identitas apakah kita milihnya online atau semi online gitu. Tutorialnya sudah ada teman-teman ya, lengkap. Syarat fasilitasnya ruang tes steril tanpa alat peraga untuk murid disabilitas netra menggunakan screen reader. Hasil dan skorsing. Penskoran itu skala 0 sampai 100 ya, 2 desimal. Kategori hasil istimewa, baik, memadai, kurang. Nah, setiap peserta TKA akan mendapatkan sertifikat hasil TKA yang diterbitkan pusat berbentuk sertifikat digital dan dapat dicetak lewat sekolah.
Jadi nanti siswa yang ikut TKA ini mendapatkan sertifikat TKA. Begitu teman-teman ya. Nah, ini jadwal pelaksanaan TKA-nya. Jadi untuk SMP itu 6 sampai 16 April 2026, kemudian SD itu 20 sampai 30 April 2026. Masing-masing 4 gelombang ya untuk jenjang pendidikan formal dan 1 gelombang untuk jenjang pendidikan khusus. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Nah, ini harinya, hari pelaksanaan sesungguhnya teman-teman ya. Untuk SD itu 20 sampai 30 April, untuk SMP 6 sampai 16 April. Nah, ini berarti setiap siswa itu mengikuti 2 hari ya. Hari pertama, hari kedua. Kalau SD itu kelas 6 ya, siswa akhir. Kalau SMP itu kelas 9 siswa akhir. Nah, ini ya. Hari pertama itu matematika ya dengan survei karakter. Kemudian hari kedua itu bahasa Indonesia dengan survei Sulingjar. Nah, setiap harinya itu ada 4 sesi ya, sesi 1, 2, 3, dan 4. Ini pembagian waktunya ya untuk wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur, teman-teman. Tidak usah saya bacakan ya. Jam-jamnya di sini bisa di screenshot aja nih ya. Silahkan gitu. Nah, kemudian ini harus ada kolaborasi pemerintah pusat, Pemda, dan satuan pendidikan pada pendaftaran gitu. Nah, ini Kemendikdasmennya ya menyiapkan sistem pendataan aplikasi tes, pengolahan dan analisis dan cetak sertifikat tadi ya SHTKA. Kemudian koordinasi dengan Pemda pada persiapan dan pelaksanaan TKA gitu ya. Nah, ini pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Kalau ini Kemenag ya. Nah, kemudian rekapitulasi berkala pendataan peserta TK dan Sarpras ya di satuan pendidikan di wilayah kerja dan seterusnya nih ya. Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi silakan bisa ditonton, disimak lah untuk pemahaman aja gitu. Nah, itu saja mungkin untuk uraiannya atau pemaparannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, membantu ya. Dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Oke.